Oke, kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu monoid, yaitu definisi 3. Kapan suatu grupoid atau semigrup itu dikatakan monoid? Tadi kan kita sudah membahas bahwa grupoid itu memenuhi 2 syarat. Terus grupoid itu akan ditambah dengan sifat asosiatif, dia menjadi semigrup. Lah, kalau monoid itu adalah suatu semigrup. Jadi suatu himpunan yang sudah memenuhi 3 syarat tadi, A bintang, ya kan? A bintang atau yang memiliki unsur kesatuan, yakni terdapat anggota A, di mana A bintang sama dengan bintang A sama dengan A. Untuk setiap A anggota A besar, maka A bintang dinamakan dengan monoid. Jadi suatu himpunan dengan suatu himpunan unsur dengan satu operasi biner itu akan dikatakan monoid jika dia sudah disebut sebagai semigrup, berarti memenuhi 3 syarat, ditambah dengan satu sifat lagi, yaitu sifat unsur kesatuan. Jadi terdapat suatu bilangan anggota dari A besar jika itu dibintangkan atau dioperasikan dengan anggota dalam himpunan A, itu akan menghasilkan anggota himpunan tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa himpunan tersebut disebut dengan monoid. Jadi ada 4 sifat ya, semigrup terus ditambah dengan satu sifat menjadi monoid. Paham ya sampai sini? Contohnya ini. Pada tabel 1 ini kita lihat di sini ada operasi biner bintang, terus ada himpunan A, B, C, D kecil-kecil, terus yang ini ke baris, ini yang ke kolom A, B, C, D besar. Terus setelah itu tabel 1 di atas dinamakan daftar Cayley. Cara membaca daftar Cayley adalah sebagai berikut, yaitu unsur yang akan dioperasikan dari sebelah kiri kita baca pada kolom sebelah kiri, dan unsur yang terakhir kita baca pada baris paling atas, seperti itu. Unsur B bintang C misalnya adalah unsur yang sebaris dengan B dan sekolom dengan C, maka tabel tersebut tercatat A. Jadi B bintang C adalah A, begitu. Jadi gitu ya, jadi unsur yang dioperasikan di sebelah kiri kita baca pada kolom sebelah kiri, dan unsur yang terakhir kita baca pada baris paling atas. Jadi kalau ngomongin ini ya, bisa ngomongin ini ya berarti ini sama ini, seperti itu. Gitu ya. Terus jika hasil operasi biner bintang pada A besar tetap berada pada A, maka dikatakan himpunan A tertutup terhadap operasi bintang. Jadi kalau hasil dari perbintangan tersebut ternyata hasilnya itu masih tetap anggota dari A, ya kan, anggota A itu kan A, B, C, D ya Mas Yan, maka bisa disebut himpunan tersebut adalah tertutup terhadap operasi bintang, biner bintang, seperti itu. Sorry, bentar. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang 11 ya kan. Ini himpunan bilangan asli genap tertutup terhadap penjumlahan. Berikut akan dijelaskan 5 hukum dalam operasi biner bintang. Sedangkan contoh untuk yang tadi itu himpunan bilangan asli genap. Jadi kalau ada bilangan asli genap berarti kan dimulai dari 0, 2, 4 gitu ya, tertutup terhadap penjumlahan. Bilangan asli genap, bilangan asli genap berarti mulai dari 2, 4, 6 dan seterusnya tertutup terhadap penjumlahan, betul ya, karena setiap bilangan kalau dijumlahkan dengan bilangan genap pasti akan menjadi bilangan genap itu sendiri. Terus berikut ini kita akan menyajikan 5 hukum operasi biner ya, Hukum yang pertama adalah hukum pertukaran, jadi atau komutatif. Jadi berlaku juga hukum pertukaran atau komutatif dalam operasi biner bintang, yaitu operasi biner bintang pada himpunan A bersifat pertukaran atau komutatif bila dan hanya bila untuk semua A, B anggota himpunan A bintang B itu sama dengan B bintang A. Jadi harus berlaku bahwa setiap bilangan pada himpunan A itu terhadap operasi biner bintang itu bersifat komutatif, yaitu A bintang B sama dengan B bintang A. Contohnya, operasi penjumlahan pada himpunan bilangan asli bersifat pertukaran, tetapi operasi pengurangan pada himpunan bilangan asli tidak bersifat pertukaran. Kenapa seperti itu? Kenapa?
Kenapa seperti itu? Kita periksa bareng-bareng ya nanti. Jadi intinya kalau operasi penjumlahan, setiap bilangan asli kalau dijumlahkan pasti hasilnya adalah bilangan asli tersebut. Tapi kalau dalam pengurangan, bilangan asli dikurangi dengan bilangan asli, bisa saja bilangan pengurangnya itu lebih besar sehingga menghasilkan bilangan negatif. Kenapa kok tidak bersifat pertukaran? Contohnya apa? Contohnya misalkan 5 ditambah 7 itu kan sama-sama bilangan asli. Kalau dijumlahkan hasilnya 12 ya. Misalkan nih 5 tambah 7 berarti kan sama dengan 7 tambah 5. Berlaku nggak? Berlaku, yaitu 12. Sedangkan kalau 5 dikurangi 7 sama dengan 7 dikurangi 5 nggak? Beda ya, ini hasilnya berapa? Min 2, ini 2, berarti tidak sama dengan. Makanya pada himpunan bilangan asli tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran pada operasi pengurangan, begitu. Nanti bisa dibuktikan sendiri, begitu ya. Oke, sorry bentar. Terus yang kedua, berlaku selain komutatif juga berlaku hukum pengelompokan atau asosiatif. Definisi 7 ini, operasi binar bintang pada himpunan A, jadi ada operasi bintang pada himpunan A bersifat pengelompokan atau asosiatif bila dan hanya bila untuk semua A, B, C anggota A B, C itu adalah anggota himpunan A, maka berlaku A bintang B bintang C atau A bintang dalam kurung B bintang C itu akan sama dengan dalam kurung A bintang B bintang C. Ini harus berlaku. Contohnya seperti apa gitu kan. Nah ini contoh 13. Kita periksa sendiri, pada himpunan bilangan asli baik perkalian maupun penjumlahan bersifat pengelompokan. Kok seperti itu? Oke, kita ambil sembarang aja. Untuk A, B, C anggota bilangan asli, maka kita substitusikan tadi itu dalam bentuk asosiatif. Apakah ruas kiri ini akan ketemu ruas kanan ini? Kalau bersifat ketemu ruas kanan berarti ya betul bahwa bilangan asli itu bersifat pengelompokan atau asosiatif pada penjumlahan, begitu. Nanti kita sama-sama ya. Terus yang ketiga, selain bersifat komutatif dan asosiatif juga bersifat elemen identitas, yaitu ini definisi 7 ya. Definisi 8 untuk elemen identitas. Jadi terdapat elemen identitas dalam suatu himpunan unsur dan operasi binar. Jadi suatu himpunan A mempunyai elemen identitas, elemen netral terhadap operasi binar bintang, begitu. Jadi terhadap operasi binar tersebut kalau dibintangkan atau dioperasikan dengan operasi binar tersebut akan menghasilkan bilangan atau anggota dari himpunan A tersebut. Contohnya di sini misalkan bila dan hanya bila ada elemen E anggota himpunan A sedemikian sehingga untuk semua A anggota A besar maka akan berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Ini harus berlaku. Jadi ada suatu bilangan atau elemen identitas yang kalau dioperasikan binar itu akan menghasilkan anggota atau bilangan pada himpunan A itu sendiri atau pada A besar itu sendiri. Contohnya ini ya, contohnya pada contoh 14 ini adalah himpunan bulat, yaitu yang beranggotakan bilangan negatif 0 sama positif. Elemen identitas dari B terhadap penjumlahan adalah 0 ya kan. Jadi elemen identitas dari himpunan bilangan bulat itu adalah 0 karena sedangkan elemen identitas dari B terhadap perkalian kalau penjumlahan, karena setiap bilangan pada B besar kalau dijumlahkan dengan 0 adalah bilangan itu sendiri. Dan kalau terhadap perkalian itu adalah 1. Kenapa? Karena setiap bilangan pada himpunan B itu kalau dikalikan 1 akan menjadi himpunan itu sendiri. Bisa kalian nanti tuliskan bagaimana periksa kebenaran perencanaan tersebut, begitu. Oke. Terus yang terakhir ya, ada 5 sifat ya, ada 4 sifat ya, oke. Yang terakhir itu adalah sifat elemen balikan atau inverse. Jadi selain bersifat komutatif, asosiatif, elemen identitas, itu juga akan terdapat sifat elemen balikan atau inverse. Jadi misalkan dalam himpunan A terdapat operasi binar bintang mempunyai elemen identitas
C, ada elemen identitasnya C. Jadi kalau dioperasikan biner akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Suatu elemen B anggota A dikatakan inverse dari A anggota A besar terhadap operasi biner bintang bila dan hanya bila A bintang B itu sama dengan B bintang A sama dengan C. Jadi pada saat kita mengoperasikan dua anggota himpunan A di mana A sama B itu kalau dioperasikan A bintang B atau B bintang A itu sama dengan C, maka bisa dikatakan B itu adalah inverse dari A karena pada saat mereka dioperasikan akan menghasilkan bilangan elemen identitas seperti itu. Inverse dari A terhadap suatu operasi biner ditulis dengan A inverse, simbolnya seperti ini, dibaca inverse A seperti itu. Gitu ya. Jadi dalam suatu himpunan ada terhadap C, terus ada bilangan anggota A dan B. Kalau A dioperasikan dengan B atau B dioperasikan dengan A, ternyata dua anggota tersebut itu sama dengan kalau dioperasikan adalah C, yaitu sama dengan elemen identitas. Otomatis B itu adalah inverse dari A atau sebaliknya, atau A itu adalah inverse dari B, seperti itu. Gampangnya seperti itu. Terus ini contoh ya. Kita masuk ke contoh 15. Jadi di sini ada himpunan A itu anggotanya 0, 1, 2, 3 adalah himpunan bilangan jam 4. Operasi penjumlahan plus 4 pada A atau jam 4-nya A hasil dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi sudah diketahui tabel 2 ini. Jadi kalau anggota dari himpunan A itu kalau dioperasikan dengan operasi biner jam 4 ini itu akan hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat elemen identitas dari A terhadap operasi plus 4 itu adalah 0. Kenapa kok kita bisa mengatakan 0? Karena pada saat dioperasikan dengan 0 itu adalah bilangan itu ya operasi, karena terhadap operasi ini 0. Karena kalau misalkan nih A plus 0, 0, 1 plus 0, 1, 2 plus 0, 2, 3 plus 0, 3. Berarti kan kita bisa mengatakan bahwa inverse dari 0 itu adalah 0. Sedangkan 1 inverse-nya kan 1 di plus 4 kan 0 adalah adalah mana sih? 3 ya, ini nih. Hasilnya harus 0 ya kan? Karena terus 2 kalau dioperasikan dengan hasilnya 0 yang mana nih? 2, 3, 1 seperti itu. Jadi inverse dari 0 adalah 0, inverse dari 1 adalah 3, inverse dari 2 adalah 2, inverse dari 3 adalah 1, begitu. Karena berdasarkan dari tabel tersebut kita bisa menentukannya seperti itu. Karena untuk suatu bilangan dikalikan dengan inverse-nya harus menghasilkan elemen identitasnya. Elemen identitasnya adalah 0, jadi kita akan mencari 0-nya tersebut kan. Oke, setelah itu kalau sudah paham, ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau tidak ada, kalian bisa langsung ke latihan soal, ada 4 soal. Monggo.